Istilah medical check-up mungkin sobat milenial sering dengar. Namun, apakah kamu pernah mendengar tentang financial check-up? Ternyata, tidak hanya tubuh saja yang perlu diperiksa kesehatannya sobat milenial. Kondisi keuangan juga perlu diperiksa. Pemeriksaan keuangan ini yang disebut dengan financial check-up. Bagaimana ya cara melakukan pemeriksaan agar keuangan kita sehat? Kita bahas informasi selengkapnya dalam Keuangan Milenial kali ini. Sobat milenial, financial check-up adalah pemeriksaan kondisi keuangan secara menyeluruh dengan tujuan untuk mengetahui apakah kondisi keuangan kamu dalam kondisi sehat atau tidak. Jika belum sehat, tentu ini menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan kondisi keuangan di masa depan. Seperti ditulis Investopedia, financial check-up ini setidaknya dilakukan setahun sekali atau setelah melakukan pengeluaran dalam jumlah besar seperti menikah atau melahirkan. Dengan financial check-up, sobat milenial bisa melakukan pemeriksaan kesehatan keuangan guna mengetahui apakah ada indikasi terjadinya masalah finansial dan bagaimana cara mengatasi masalah keuangan tersebut. Dalam financial check-up, biasanya sobat milenial akan mencatat secara detail aset dan harta yang kamu miliki, berapa utang kamu, rasio menabung, hingga arus keuangan kamu. Keuangan merupakan sesuatu yang perlu direncanakan, diupayakan, dan dijaga untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Financial Planning Standard Board Indonesia mengatakan, merencanakan keuangan adalah kiat untuk mencapai tujuan hidup melalui pengelolaan keuangan yang terintegrasi dan terencana. Untuk mencapai perencanaan keuangan yang matang, inilah mengapa kita perlu melakukan yang namanya financial check-up. Berikut adalah 3 manfaat melakukan financial check-up secara rutin. Pertama, untuk mengetahui pengeluaran secara detail. Pernahkah sobat milenial merasa bahwa gaji cepat habis? Misalnya, kamu gajian pada tanggal 1 setiap bulan, namun sebelum akhir bulan kamu sudah kehabisan uang. Hal ini bisa terjadi karena sobat milenial tidak melakukan pencatatan pengeluaran secara rutin. Dengan melakukan financial check-up, sobat milenial bisa mereview kembali pengeluaran terbesar kamu dalam 1 bulan atau bahkan 1 tahun ke belakang. Kedua, untuk mengontrol pengeluaran. Setelah kamu mengetahui jumlah pengeluaran selama setahun terakhir, sobat milenial bisa membuat komitmen agar lebih hemat dan mengurangi keperluan yang tidak dibutuhkan. Ketiga, untuk mempersiapkan keuangan di masa depan. Dengan melakukan financial check-up, sobat milenial bisa menentukan cara terbaik untuk mencapai tujuan keuangan di masa depan. Berikut 5 cara sederhana untuk memeriksa kesehatan keuangan kamu. 1. Evaluasi dan buat anggaran. Anggaran merupakan dasar untuk pengeluaran sehari-hari. Financial check-up sangat berguna untuk merekam pengeluaran maupun pendapatan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat anggaran sumber pendapatan. Kemudian, buatlah daftar pengeluaran bulanan rutin seperti bayar listrik, sewa tempat tinggal, biaya makan, ataupun langganan aplikasi berbayar. Setelah sobat milenial mengatur pendapatan dan pengeluaran, akan lebih mudah untuk melihat bagian mana yang bisa kamu hemat atau yang bisa kamu tabung lebih banyak. 2. Cek kondisi hutang. Jika sobat milenial memiliki hutang, maka cek secara berkala kemajuan dalam pembayaran hutang. Jangan mengeluarkan uang untuk keperluan konsumtif sebelum pembayaran hutang selesai. Pastikan kamu melunasi hutang yang biaya bunganya paling tinggi terlebih dahulu. 3. Cek aset yang sobat milenial miliki. Aset adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan harta kekayaan yang kamu miliki saat ini. Aset bisa berupa tabungan di bank, investasi reksadana, emas,
mobil, sepeda motor, ataupun properti. 4. Hitung arus kas. Arus kas merupakan pemasukan dan pengeluaran uang yang sobat milenial lakukan. Misalnya, kamu menerima pemasukan gaji sebesar 4 juta rupiah, maka idealnya pengeluaran sobat milenial harus di bawah 4 juta rupiah. Apabila jumlah pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, hal itu menandakan bahwa pengaturan keuangan kamu tidak baik. 5. Hitung jumlah dana darurat yang sobat milenial targetkan. Sebenarnya berapa sih dana darurat yang harus sobat milenial persiapkan? Jumlah dana darurat akan dianggap cukup apabila nominalnya sebesar 6 sampai 12 kali pengeluaran. Setelah melakukan financial check up, sobat milenial perlu tahu rasio untuk financial check up. Pertama, rasio cicilan. Rasio ini memperhitungkan total cicilan bulanan yang dibandingkan dengan pendapatan tetap bulanan, kemudian dikalikan 100%. Cicilan bulanan ini meliputi cicilan kartu kredit, KPR, cicilan kendaraan, dan yang lainnya. Contoh, apabila sobat milenial memiliki penghasilan sebesar 6 juta rupiah per bulan dan cicilan sebesar 3 juta rupiah per bulan, maka rasio cicilan kamu adalah sebesar 50%. Berdasarkan rasio ini, apabila hasil rasio melebihi 30%, maka keuanganmu tergolong dalam kondisi tidak sehat. Kedua, rasio hutang konsumtif. Rasio ini merupakan pengukuran kesehatan keuangan yang berdasar pada total hutang konsumtif dibandingkan dengan total pendapatan setiap bulan. Hutang konsumtif sendiri merupakan hutang yang digunakan untuk konsumsi seperti hutang kartu kredit, membeli handphone, atau membeli furniture dengan cara mencicil. Hutang konsumtif ini juga meliputi hutang dengan fasilitas kredit tanpa anggunan atau KTA. Baiknya, rasio ini adalah 0%. Artinya, sobat milenial jangan sampai berhutang untuk barang-barang konsumtif. Dengan begini, keuangan kamu akan lebih sehat. Ketiga, rasio dana darurat. Dana darurat sangat penting sobat milenial miliki sebagai solusi keuangan di saat genting. Rasio dana darurat ini memperhitungkan total aset likuid dengan total pengeluaran. Aset likuid ini meliputi aset yang mudah dilikuidasi seperti tabungan, deposito, emas, atau reksadana pasar uang. Tentunya rasio dana darurat ini disesuaikan dengan status sobat milenial. Apabila kamu masih single, maka rasio dana darurat umumnya 3 kali pengeluaran bulanan. Apabila kamu sudah berkeluarga dan memiliki anak, maka rasio dana darurat minimal 12 kali pengeluaran bulanan. Keempat, rasio biaya pada pendapatan. Rasio yang terakhir untuk melakukan financial check up adalah rasio yang membandingkan antara total biaya tetap bulanan dengan pendapatan tetap bulanan. Rasio ini menunjukkan gaya hidup dan model pengelolaan keuangan. Idealnya rasio ini adalah sama dengan 1. Artinya, seluruh penghasilan bulanan dapat menutupi kebutuhan biaya tetap secara rutin. Berikut 7 langkah untuk mengelola keuangan yang bisa sobat milenial ikuti sebagai landasan awal. Pertama, selalu siapkan anggaran keuangan. Anggaran ini dibutuhkan sebagai acuan dalam segala perhitungan finansial, mulai dari pemasukan, pengeluaran, serta kebutuhan untuk berinvestasi. Kedua, belajar untuk menabung. Dengan menabung, sobat milenial secara tidak langsung menyisihkan uang yang kamu miliki untuk kebutuhan di masa depan yang terencana maupun tidak terencana. Sehingga sobat milenial tidak perlu merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan nanti. Ketiga, hindari berhutang konsumtif. Dengan berhutang, sobat milenial harus mengalokasikan penghasilan untuk membayar tagihan hutang setiap bulan. Demi menemukan cara mengelola keuangan yang sesuai,
maka lebih baik sobat milenial perlu menyelesaikan terlebih dahulu segala bentuk hutang yang kamu miliki. Keempat, buat catatan keuangan. Catatan keuangan berguna untuk memberi rincian terhadap pengeluaran kamu sehari-hari atau per bulan. Dengan mengetahui cara rinci pengeluaranmu, maka sobat milenial akan lebih mudah mengeliminasi pengeluaran yang tidak perlu. Kelima, atur anggaran sesuai prioritas kebutuhan. Anggaran akan memudahkan sobat milenial untuk memisahkan kebutuhan dan keinginan. Namun, yang perlu kamu tambahkan adalah mengenai prioritas kebutuhan tersebut dalam jangkauan waktu. Sobat milenial bisa membagi prioritas kebutuhan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Keenam, miliki impian yang jelas untuk kehidupan di masa depan. Dengan begitu, kamu bisa membuat rencana yang lebih baik lagi, terutama untuk perjalanan karir kamu. The last but not the least, mulailah berinvestasi. Investasi memiliki peran yang penting dalam menghadirkan kondisi finansial yang kuat. Mengalokasikan dana ke dalam sebuah instrumen investasi tidak hanya dapat menjaga kondisi keuangan sobat milenial dengan baik. Investasi juga bisa membawa keuntungan sehingga kondisi finansial sobat milenial bertambah kuat seiring waktu. Dengan memeriksa keuangan secara rutin, sobat milenial bisa memastikan bahwa kondisi keuangan kamu masih berada di jalur yang tepat. Selain itu, jangan lupa untuk selalu merencanakan keuangan dengan menentukan skala prioritas yang tepat juga. Jadilah perencana keuangan yang bijak dalam mengambil keputusan keuangan ya sobat milenial.